Ini calon korban sistem ini jangan terlalu tinggi. Ini orang-orang ini lagi di ojok-ojokin seolah pantas. Rakyat tuh milihnya bukan yang paling pinter. Rakyat tuh milihnya siapa yang dia suka. Kita ini orang yang ngerti permainan ini dan ngerti orang tua akan curang apa tidak dan tahu curangnya di mana. Ada yang punya. Enggak juga. Mengadu-adu emosi rakyat dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama, perbedaan suku, etnik dan sebagainya, itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Negara ini dibangun dengan kultur yang berbeda, agama yang berbeda, itu adalah warisan para pendiri bangsa dan kondisi keniscayaan, dan ini harus diselesaikan oleh anak muda ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Fachri Hamzah sebut politik identitas mulai muncul setelah Nasdem deklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menyoroti politik identitas yang mulai marak terjadi setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Fachri mengatakan, padahal jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 masih setahun lagi baru dibuka pada 2023 mendatang. Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan mengakibatkan terjadi pembelaan di awal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi, kata Fachri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa 11 Oktober. Ia menyebut pencalonan presiden dan wakil presiden akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 mendatang. Menurutnya, yang mesti dibicarakan terlebih dahulu adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah matang dibicarakan baru memunculkan calonnya. Namun yang terjadi saat ini adalah calon presiden duluan yang bermunculan. Calon presiden tersebut sebagian besar minim ide, kata Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu. Dengan menampilkan banyak capres oleh elit politik saat ini, menurut Fachri, yang kasihan adalah rakyat. Bahkan ia mengibaratkan seperti sudah pilpres tapi terlalu dini dan belum waktunya, sehingga yang muncul adalah pertarungan kosong atau pepesan kosong. Para pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan, pileg juga jadi kosong, tidak relevan. Kasihan rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya, kata politisi dari Nusa Tenggara Barat tersebut. Fachri Hamzah sindir Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menyindir sejumlah pihak yang saat ini sedang sibuk membangun koalisi untuk Pilpres 2024 mendatang. Fachri mengatakan bahwa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden masih lama, menyisakan 1 tahun lagi. Diketahui bahwa pendaftaran Capres dan Cawapres baru akan dimulai pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023. Ex-politikus PKS ini tak menyebut secara detail sindiran itu ditujukan kepada pihak mana. Namun sindiran itu diduga dialamatkan untuk Anies Baswedan yang belakangan dicapreskan oleh Partai Nasdem. Gubernur DKI Jakarta itu telah dideklarasikan sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem pada Senin lalu. Pendeklarasian Anies itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Dalam sambutannya, Surya Paloh menilai Anies adalah sosok yang pas untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.
Nasdem ingin mencari sosok yang paling baik dari yang baik. Inilah mengapa Nasdem melihat sosok Anies Baswedan, ungkap Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober. Dia pun meyakini Indonesia akan jauh lebih baik jika Anies Baswedan menjadi presiden. Usai dicapreskan Nasdem, Anies pun langsung bergerak cepat mencari partai pengusung. Terbaru dia bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Demokrat pada Jumat pagi 7 Oktober. Diketahui bahwa pertemuan itu membahas sejumlah isu kebangsaan, diantaranya ihwal Pilpres 2024. Dalam pertemuan itu, Anies memberikan sinyal bahwa Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem akan berkoalisi mengusung dirinya sebagai Capres 2024. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut ketiga partai tersebut tengah berkomunikasi intens demi mewujudkan perubahan Indonesia di masa depan. Kedatangan Anies di markas Demokrat itu pun mendapat sambutan hangat dari ratusan kader Demokrat. Ratusan kader Demokrat pun kompak menyanyikan yel-yel Anies AHY yang bermakna dukungan terhadap keduanya di Pilpres 2024.